Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi ini atas kasih dan anugerahnya kita boleh ada saat ini untuk menikmati berkat Tuhan melalui persekutuan kita. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan di pagi hari ini. Kembali bersama Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Gunung Cermin Sempajak Samarinda untuk menikmati kasih-Nya, biarlah kuasa Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini bersama dengan seluruh umat yang percaya kepada Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad. Kita akan mengucapkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kasih dan kebaikan Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang setia. Mari bawa hati dan hidup kita untuk menyembah hanya kepada Allah sebagai balasan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian kita. Dengan apa akan kubalas? Kita naikkan pujian ini dengan hati yang terfokus hanya kepada Tuhan di dalam penyembahan kita. Mengajak kita untuk sama-sama meninggikan Dia. Hanya Dialah harapan kita. Sama-sama kita mau katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu selamanya. Mari kita nyatakan kepada Tuhan, hanya Dialah harapan dalam hidup kita. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu.
Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Doa pembukaan dipimpin oleh Bapak Pendeta Otniel Basar MTH. Jemaat Tuhan, kita berdoa. Terpuji nama Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan segala pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Oleh karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan jemaat, kami telah melaksanakan semua kegiatan kami, pekerjaan, usaha, pelayanan kami 6 hari lamanya. Kami tahu Tuhan memberi kekuatan, kemampuan, menjaga, memelihara, memberkati jemaat Tuhan. Sehingga kami datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam roh dan kebenaran pada hari ini. Oleh karena itu hamba mohon pertolongan Tuhan dari awal hingga akhirnya ibadah kami. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan dalam penyembahan kami untuk kebesaran kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dan Tuhan memberkati kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan membuka persekutuan kami pada hari ini. Amin. Jemaat Tuhan, ada sukacita? Haleluya, kita bersyukur semua karena kasih Tuhan bagi kita. Kita boleh ada sampai saat ini, meskipun susah tempuh dalam hidup ini, kita tidak takut karena damai Tuhan ada di hati kita. Kita menaikkan pujian kita, nyanyian kemenangan iman, 178, damai yang padaku. Sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan beserta aku sepanjang jalanan. Yesuslah saja damai yang pada kita saat ini tak diberikan oleh dunia, tak dapat diambil oleh dunia ini, meskipun susah tempuh. Damai yang padaku tak diberikan dunia, tak dapat diambilnya pun. Meski susah tempuh, takutku tidaklah
kita terus memuji Tuhan. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Dengan membawa hati dan pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran Tuhan. Kehadiran Allah menerangi hati dan pikiran kita, menguatkan kita, bahkan membuat kita mengerti rencana Tuhan yang penuh damai. Apalagi di tengah kondisi saat ini, betapa berharganya arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita menaikkan pujian kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Arti kehadiran-Mu. Jalan Tuhan memang tak terselami dalam hidup ini. Namun satu hal yang harus kita yakini bahwa di dalam Tuhan ada rencana yang indah yang Tuhan sudah atur di dalam hidup kita masing-masing. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Jalan Tuhan tak terselami dalam hidup kita. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kepada hambanya Bapak Pendeta Abiarium MTH akan menyampaikan kebenaran Tuhan pada pagi hari ini.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi menjelang siang, selamat hari Minggu, Shalom. Kita bersyukur untuk kesempatan yang indah, kembali kita boleh mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan, kendatipun kita melakukan persekutuan kita di rumah kita masing-masing. Sebelum kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Berterima kasih oleh karena kebaikan-Mu yang kami terus nikmati dalam hidup ini. Secara khusus pada hari ini, kembali kami mau mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan mempersiapkan hati kami, jadikan firman-Mu kekuatan bagi kami, suluh kami dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, melakukannya dalam perjalanan hidup ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menjadi perenungan bagi kita pada hari ini. Sebagaimana tema kita pada bulan Juli ini, berbicara tentang kasih. Berbicara tentang kasih. Dan tema yang perlu menjadi perenungan bagi kita bersama pada hari ini, yaitu hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Saya sudah menyampaikan renungan firman Tuhan bagi kita dalam ibadah kelompok doa beberapa hari yang lalu. Kemudian pada minggu pertama di bulan Juli ini, staf gembala juga telah menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan kasih. Dan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, kembali saya mengarahkan kita dengan sebuah tema, yaitu hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Kalau kita berbicara tentang kata kasih, Bapak Ibu Saudara, kasih ini adalah salah satu sifat yang ada pada pribadi Allah. Sekali lagi, kasih adalah salah satu sifat yang ada pada pribadi Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas apa yang dikatakan oleh pengkhotbah-pengkhotbah terdahulu berkenaan dengan kasih, membenarkan kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya Allah, mengapa saya dan saudara harus mengasihi satu dengan yang lain? Itu terjadi karena Allah yang kita percaya memiliki salah satu sifat kasih, dan kasih itulah yang dinyatakannya kepada saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan bukti dari kasih itu, Bapak Ibu Saudara, Dia nyatakan melalui perbuatannya, mati di atas kayu salib hanya untuk dosa-dosa saya dan saudara. Pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengarahkan kita tentang sebuah tema, yaitu hidup dalam kasih. Mengapa saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan harus hidup di dalam kasih? Sekali lagi, mengapa saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus hidup di dalam kasih? Ada apa dengan kasih itu sehingga kita harus hidup di dalamnya? Sehingga kita harus katakan kasih itu harus menjadi bagian terpenting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13 telah dibeberkan kepada kita sekalian sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Berkata demikian, demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan dan kasih.
Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudara, inilah yang melandasi kebenaran firman Tuhan bagi saya dan saudara pada hari ini, sehubungan dengan kasih yang perlu menjadi perenungan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Seorang ayah, Bapak Ibu Saudara, yang dengan penuh kasih dia datang ke rumah sakit, dan seringkali dia membawa bunga, duduk di samping ranjang anak perempuannya yang baru berusia 6 tahun, Bapak Ibu Saudara, karena anaknya dalam keadaan sakit dengan kondisi koma. Yang dalam keadaan koma, Bapak Ibu Saudara, ia datang. Dan pada saat dia datang, Bapak Ibu Saudara, dia tidak hanya datang tetapi dia bercerita tentang dunia yang indah di luar jendela, Bapak Ibu Saudara. Terkadang ia membacakan cerita itu, dan satu-satunya suara dari anaknya adalah teriakan napas yang berat. Suatu hari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena tersentuh oleh kesetiaan sang ayah yang tak terbalas, perawat anak itu memberanikan diri berkata, "Sungguh berat memberikan kasih yang begitu besar bila keadaannya seperti ini." Sang ayah segera, "Cepat, saya akan tetap datang, membawa bunga dan membacakan cerita untuk anak saya, meskipun ia tak sadarkan diri dalam keadaan koma." Mengapa, Bapak Ibu Saudara? Dia katakan, "Karena saya mengasihinya, tak peduli ia membalas cinta saya atau tidak." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh ini adalah suatu cerminan kasih Allah yang lembut dan nyata kepada setiap orang yang percaya. Dengan sabar dan tak jemu dia mengasihi kita. Mungkin kita tidak menyadari kehadirannya dalam kehidupan ini dan seolah mengalami koma rohani. Dan kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi berlarut-larut dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperhatikan bahwa kasih Allah itu tetap, tetapi tidak pernah memaksa dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya pada hari ini saya mau mengarahkan kita tentang beberapa hal. Mengapa kita harus hidup dalam kasih? Mengapa saya dan saudara harus hidup di dalam kasih? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-12. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-12. Dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara, saya dapat memberikan sebuah kesimpulan bagi saya dan saudara. Mengapa kita harus hidup di dalam kasih? Karena kasih Allah sempurna dalam hidup kita. Sekali lagi, karena kasih Allah sempurna dalam kehidupan kita. Ini alasan yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus hidup dalam kasih. Kesempurnaan kasih Allah itu sangat jelas, Bapak Ibu Saudara, tatkala dia turun ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, rela mati di atas kayu salib, dan hanya untuk menanggung dosa-dosa saya dan saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selayaknya lah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hidup di dalam kasih yang Tuhan sudah sediakan kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Karena kasih-Nya
adalah kasih yang sempurna yang sudah Dia berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dalam perjalanan hidup ini terkadang sulit bagi kita untuk bagaimana kita mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Biasanya terkadang kala di saat kita sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, di saat saya dan saudara sedang dalam persoalan yang mungkin berat menurut ukuran manusia, dan kala itulah kita sulit untuk mempraktekkan kasih ini dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah di dalam kasih, karena kasih Allah itu sungguh sempurna dalam hidup kita. Sehingga sebesar apapun pergumulan yang saat ini sedang terjadi dan kita alami dalam hidup ini, kita percaya bahwa Tuhan dengan kasih-Nya yang sempurna itu terus mengasihi saya dan saudara. Sehingga kasih itu pun kita dapat lakukan untuk kita terapkan dan kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kendati pun kita hidup dalam berbagai persoalan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, mengapa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus harus hidup di dalam kasih? Alasan yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-14. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-14. Saya dapat memberikan kesimpulan pada ayat ini bagi kita pada hari ini. Mengapa kita harus hidup di dalam kasih? Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, karena kasih adalah sebagai pengikat yang mempersatukan. Kasih adalah pengikat yang mempersatukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat jelas apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14, mengingatkan kita sekalian sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di mana kita perhatikan bahwa bagian atas memberikan sebuah gambaran bagi kita tentang manusia baru, dan inilah yang harusnya menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-14 di sana berkata kepada saya dan saudara, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kasih kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sangat jelas Bapak, Ibu, Saudara, apa yang menjadi pesan Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose, bahwa sesungguhnya kasih itu perlu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Terpenting Bapak, Ibu, Saudara, karena kasih itu adalah sebagai pengikat yang mempersatukan. Sungguh benar Bapak, Ibu, Saudara, bahwa yang dulunya saya dan saudara mungkin kita tidak mengenal satu dengan yang lain karena kita hidup di dalam dosa. Tetapi karena kasih itu, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara telah dipersatukan untuk percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kasih itulah sebagai pengikat yang telah mempersatukan
saya dan saudara untuk percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi apapun yang saat ini sedang kita alami dalam hidup ini, di masa-masa sulit yang sedang kita alami saat ini, tetaplah hidup di dalam kasih Kristus sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kasih yang datangnya daripada Allah, kasih yang bersumber daripada Allah, itu akan terus menjadi pengikat kita untuk mempersatukan kita ada di dalam persekutuan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah kita hidup di dalam kasih Kristus ini, sehingga kemanapun kita akan pergi, keadaan apapun yang membuat kita sedang menjalani kehidupan ini, membuat kita tawar hati mungkin, dan biarlah semua itu kita boleh lewati dengan baik, karena kita tahu kita ada di dalam kasih Kristus. Kita ada di dalam kasih Kristus, dan tentu Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita ada di dalam penderitaan berlarut-larut. Dia mengerti keadaan kita, Dia tahu keadaan kita, Dia tahu situasi yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, jika kita tetap ada di dalam kasih Kristus ini, maka saya dan saudara tetap dipersatukan untuk ada di dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kiranya hari-hari yang kita jalani ke depan ini, memang menurut ukuran kita manusia berat bagi kita untuk menghadapinya. Dan yakinlah Bapak Ibu Saudara, yakinlah Kristus telah mengasihi saya dan saudara lebih dahulu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hiduplah di dalam kasih itu, dan kita percaya bahwa kita pun dimampukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam kasih itu ke depan dalam perjalanan hidup kita. Karena kasih yang daripada Allah itu adalah kasih yang sempurna yang Dia berikan kepada setiap pribadi kita. Karena kasih yang daripada Allah itu adalah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan kita di dalam persekutuan kita kepada Tuhan. Diberkati setiap kiranya kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, melakukannya dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menjadi perenungan bagi kami bersama pada hari ini. Berterima kasih untuk segala pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Itu Engkau kerjakan oleh karena Engkau mengasihi kehidupan kami. Itu sebabnya pada hari ini menjadi alasan penting bagi kami supaya kami hidup di dalam kasih-Mu. Karena kami tahu kasih-Mu adalah sempurna dalam hidup ini. Kasih-Mu adalah sebagai pengikat yang mempersatukan kami di dalam persekutuan. Terima kasih banyak Tuhan. Keadaan apapun yang akan kami alami ke depan ini, kami percaya kasih-Mu itu akan menguatkan kami untuk kami boleh melewati setiap persoalan hidup ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Biar setiap kita tidak hanya mendengar tetapi melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Noni Irnawati MTH. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan, nyanyian kemenangan iman nomor 124. Hanya ada satu-satunya penolong kita, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah penawar di Gilead.
kesusahan di bumi, air mataku berlinang, hati teramat sedih, dalam hatiku bertanya, apa ada obatnya? Tiadakah yang mau membela? Tiada kata tabibnya. Sama-sama katakan di sana di Gilead. Di sana di Gilead ada tabib termasyhur, bahwa yang sakit padanya dia akan disembuh. Dalam darah perjanjian adalah kesembuhan. Demi Yesus dibangkitkan, yang lemah dikuatkan. Bagi saleh yang lemah, Dia berikan hidupnya. Ada obat di Gilead oleh tabib yang esa. Di sana di Gilead ada tabib termasyhur, bahwa yang sakit padanya dia akan disembuh. Haleluya. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mau datang kepada Tuhan di pagi hari ini dalam doa syafaat kita. Oleh karena itu, mari kita satu dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan di hari ini, mengangkat pujian, syukur dan hormat kami. Tak kala kami boleh menikmati kehidupan kami hari demi hari, kami boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan yang terus menyertai, memberkati, bahkan memelihara kehidupan ini. Sehingga sampai hari ini dengan kekuatan kesehatan yang ada, kami dapat Tuhan perkenankan untuk kembali boleh menikmati persekutuan kami, memuji mengagungkan Tuhan. Kami menaikkan syukur dan pujian karena kasih-Mu yang besar bagi kehidupan kami, sehingga kami pun boleh ada sampai hari ini. Bersama dengan seluruh jemaat-Mu di hari ini Tuhan, baik mereka di rumah masing-masing, bahkan dimanapun saat ini berada, kami mau datang kepada Tuhan, menaikkan setiap pergumulan dan harapan kami kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kami sadar sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari setiap kesalahan, bahkan pun kekeliruan yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Baik itu lewat perkataan, sikap, bahkan pun tindakan kami. Karena itu di pagi hari ini kami memohon biarlah Tuhan mengampuni, menguduskan kami, sehingga kami pun layak di hadapan Tuhan. Layak menaikkan setiap pergumulan kami di hadapan-Mu, bahkan layak memuji menyembah Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya pengampunan-Mu sempurna bagi kehidupan kami. Engkau sudah kerjakan itu sekali dalam kehidupan setiap umat manusia. Bahkan pengampunan itu jugalah yang memampukan kami terus untuk tetap berharap kepada Tuhan, Allah yang kasih-Nya besar, bahkan Allah yang empunya kehidupan ini. Terima kasih Bapa,
Kami bersyukur untuk hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami hari demi hari sampai hari ini. Bahkan secara khusus di hari ini pun kami bersama-sama bersyukur dan bersukacita dengan beberapa jemaat kami yang Tuhan karuniakan usia setahun baik dalam kehidupan secara pribadi bahkan juga dalam kehidupan pernikahan mereka. Kami menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati bahkan terus memelihara kehidupan mereka dengan panjang umur, dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan kebahagiaan hari demi hari. Biarlah itu menjadi bahagian dalam kehidupan mereka untuk mereka terus menapaki hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan izinkan untuk mereka jalani di dalam dunia ini. Keluar masuk mereka dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya, kami percaya tetap ada dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia. Kami memohon Tuhan Engkau memberkati, memelihara kehidupan mereka. Seperti janji-Mu Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu, bahkan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Sampai masa tua pun Engkau tetap Allah yang senantiasa ada memelihara, bahkan senantiasa memberkati, menyertai kehidupan umat-Mu. Oleh karena itu kami pun memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan jemaat kami yang sudah lanjut usia ini. Berikan mereka kekuatan, kesehatan hari demi hari dalam menjalani hari-hari hidup mereka, terlebih sukacita, damai yang daripada Tuhan, sehingga mereka terus dimampukan untuk boleh menikmati hari-hari hidup ini bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, bersama dengan cucu cicit mereka di dalam pengharapan yang besar, di dalam sukacita yang besar bahwa Tuhan Allah ada bersama-sama dengan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan jemaat kami yang sampai hari ini dalam pergumulan sakit penyakit, baik yang dalam proses pemulihan bahkan terus dalam pergumulan sakit. Kami memohon biarlah Tuhan Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan mereka, memberikan mereka kekuatan, kemampuan untuk boleh menjalani hari-hari hidup ini. Kami tetap berdoa untuk Bapak Agustinus Langiran, untuk Bapak Sadirin Ingan, Bapak Yohanes Sawen, Ibu Happy Laing, Ibu Noria Daring, bahkan Ibu Rosnani Agung, Ibu Ambek Kamasi, bahkan jemaat kami yang mungkin saat ini juga dalam keadaan sakit, di rumah masing-masing, di rumah sakit, dimanapun mereka berada saat ini. Kami memohon pertolongan Tuhan, kami memohon biarlah kuasa Tuhan Engkau karuniakan dan curahkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pun boleh menikmati kekuatan, bahkan terlebih pemulihan demi pemulihan hari demi hari, sehingga akhirnya kesembuhan yang sempurna yang daripada Tuhan menjadi bahagian mereka. Taruh dalam kehidupan mereka kekuatan dan pengharapan baru hari demi hari, sehingga mereka terus melihat, memandang kepada Tuhan yang empunya kehidupan ini, bahkan yang sanggup melakukan segala sesuatu yang sangat mustahil bagi kami sebagai manusia, tetapi tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Kami terus berdoa untuk keluarga yang mendampingi, baik anak-anak, istri maupun suami. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan ekstra, bahkan kemampuan, kesabaran untuk boleh menjalani hari demi hari, bersama-sama merawat bahkan mendampingi. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan membawa mereka untuk terus kuat menjalani semuanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan hari demi hari, baik sebagai PNS, wira swasta, bahkan juga sebagai TNI, Polri, mahasiswa, mahasiswi, bahkan juga staf pengembalaan, badan pengurus jemaat,
Kami menyerahkan semua kami dalam tangan kuasa-Mu Bapa, masing-masing dalam setiap tugas dan pekerjaan kami. Kami memohon hikmat yang daripada Tuhan, kemampuan yang daripada Tuhan, akan senantiasa Engkau anugerahkan bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing, kami dimampukan untuk boleh melakukannya. Sebab kami percaya kami punya Allah yang tetap ada bersama-sama dengan kami, memberikan kami kemampuan untuk boleh melakukan semuanya dengan baik, bahkan terlebih bertanggung jawab di hadapan Tuhan yang satu-satunya juru selamat, bahkan juga satu-satunya pengharapan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, jemaat kami yang dalam pergumulan, kami tetap memohon kepada Tuhan Engkau memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kelegaan untuk boleh menjalani hari-hari hidup ini di tengah-tengah pergumulan, persoalan hidup yang mereka alami. Bergumul untuk kehidupan keluarga mereka, bergumul untuk kehidupan orang tua, bergumul untuk kehidupan saudara-saudari mereka, bahkan bergumul untuk kehidupan suami, bahkan pun kehidupan istri. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Tuhan sajalah menjadi jawaban dalam setiap persoalan dan pergumulan yang sementara mereka alami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami pun berdoa menyerahkan setiap program demi program yang ada di jemaat kami di tempat ini. Kami tetap berdoa untuk program seksi penginjilan dan terlebih untuk setiap pos PU yang ada yang ditangani oleh jemaat kami di tempat ini. Baik yang ada di daerah kota Samarinda ini, bahkan juga yang ada di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah. Kami memohon biarlah Tuhan memberkati setiap pos pelayanan yang ada, sehingga semua boleh berjalan dengan baik di dalam pimpinan penyertaan Tuhan sendiri. Memberkati jemaat yang kami layani, biarlah hari demi hari mereka terus bertumbuh dalam iman yang kuat, iman yang benar di hadapan Tuhan. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, berikan kekuatan, kemampuan, bahkan terus kecakapan hari demi hari untuk melakukan pekerjaan-Mu, sehingga apa saja yang diperbuat semuanya benar-benar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Segala sesuatu yang mereka perlukan dan butuhkan, Tuhan kami percaya Engkau menyediakannya bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami pun berdoa untuk pembangunan menara gereja. Kami tetap memohon kepada Tuhan, biarlah Engkau memberkati, membuka jalan hari demi hari sehingga pembangunan ini boleh terus berjalan dengan baik, bahkan selesai di dalam campur tangan Tuhan sendiri. Terima kasih, memberkati seluruh jemaat-Mu yang terbeban untuk membantu, bahkan pun yang terbeban untuk melayani dalam perkembangan demi perkembangan di pembangunan jemaat kami di tempat ini. Apa saja yang boleh mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan menjadikan semuanya berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami terus berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kau memberkati bangsa ini di tengah-tengah pergumulan, persoalan hidup yang dialami. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap memelihara, memberkati kami. Oleh karena itu kami menyerahkan bangsa dan negara ini dalam tangan kuasa Tuhan, pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa. Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan untuk mereka sehingga mereka pun boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dan kami pun boleh menikmati keamanan, kenyamanan, bahkan pun kami boleh melihat kasih Allah, kemurahan Tuhan akan terus Engkau nyatakan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami tetap berdoa juga untuk pemerintah Kalimantan Timur, bahkan juga pemerintah kota Samarinda. Tuhan memberkati mereka dalam setiap apa yang boleh dikerjakan dan dilakukan, sehingga semuanya boleh
terlaksana di dalam campur tangan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan yang besar. Dan kami pun boleh melihat bahwa Tuhan akan senantiasa melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib di tengah-tengah kota kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa terus menyerahkan organisasi GKII. Kami memohon biarlah Tuhan Engkau memberkati segala sesuatu yang sementara diprogramkan, bahkan yang sudah diprogramkan. Tuhan Engkau menolong, menyertai sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Di tengah-tengah keadaan seperti ini pun kami percaya hikmat yang daripada Tuhan akan senantiasa memampukan setiap hamba-hamba-Mu untuk boleh terus berkarya, melakukan tugas, pelayanan, bahkan tugas dan tanggung jawab, sehingga semuanya boleh terus dilakukan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan sendiri. Memberkati juga setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan tempatkan di daerah kota Samarinda ini. Kami memohon biarlah Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan mengurapi setiap kami, sehingga kami pun dimampukan melakukan setiap tugas pelayanan kami di jemaat masing-masing dengan hati yang terus terfokus kepada Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang dilakukan biarlah kami buat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, bahkan kehidupan jemaat Tuhan di sepanjang hari ini, bahkan selama sepekan ke depan ini, dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami pun bersyukur di hari ini karena Tuhan memberkati kami, menyertai kami, bahkan ada bersama-sama dengan kami saat kami boleh menikmati persekutuan ini, sehingga kami pun boleh Tuhan berikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, di rumah, di kos, di asrama, yang boleh memberikan persembahan. Kami memohon biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan, bahkan dalam pendidikan, dalam pelayanan. Tuhan akan senantiasa menjadikan segala sesuatu yang mereka kerjakan berhasil. Persembahan yang sudah kami beri Tuhan berkati dan kuduskan, biarlah semuanya berguna untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah keberadaan kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Bahkan terlebih Tuhan memperkenankan kami untuk boleh melayani Tuhan dimanapun Tuhan perkenankan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami bersyukur menyerahkan persembahan ini, bahkan bersyukur untuk semua hal yang sudah Tuhan karuniakan dalam hidup ini. Bahkan pun biarlah segala sesuatu yang sudah kami mohonkan di hadapan Tuhan di hari ini, semuanya ada di hati Tuhan. Tuhan mendengar, sesuai dengan waktu Tuhan jugalah Engkau menjawabnya bagi kami. Ini doa dan syukur kami, syafaat kami di hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Hanya kepada Tuhan Yesus saja kita menyembah, memuji kebesarannya hari pas hari, sebab kasih-Nya ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Mari kita satu di dalam doa, saya pimpin kita di dalam doa. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, untuk kebaikan-Mu yang boleh menolong kami di dalam persekutuan kami dari awal hingga kami boleh menyelesaikannya. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang boleh kami kerjakan di dalam ibadah kami pada hari ini, semuanya boleh memberkati kehidupan kami untuk membuat kami lebih dekat setia di dalam kami mengiring akan Tuhan. Tiba waktunya bagi kami akan kembali meneruskan apa yang Tuhan percayakan bagi kami dalam aktivitas sepekan yang akan datang. Anugerahkan kami kesehatan, kekuatan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit. Kiranya Tuhan akan menuntun kami ke tempat yang penuh dengan berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Dia yang mengasihi engkau. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan tuntunan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai pada hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat. Pujilah Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari staf penggembalaan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Gunung Cermin Sempaja, Samarinda, menyampaikan ucapan terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam persekutuan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.